Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, saya penasaran di platform TikTok itu ada menyebut bahwa diedit menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ketika Sri Mulyani menyebut kata beban, suara Sri Mulyani terdengar patah-patah. Adapun pidato Sri Mulyani dalam pemirsa sudah dinyatakan bahwa video itu hoax dari staf Menteri Keuangan. Jadi saya juga merasa nggak mungkin Bu Sri Mulyani bilang guru itu menjadi beban negara. Setelah saya telusuri, memang tidak ada kata-kata Bu Sri Mulyani bilang guru itu menjadi beban negara. Cuman saya lihat di situ Bu Sri Mulyani bilang bahwa dia melacak di media sosial itu gaji guru itu rendah sehingga peminatnya sedikit untuk orang menjadi guru. Jadi terus Bu Sri Mulyani bagaimana untuk masyarakat itu berperan di dalam mensejahterakan guru itu. Jadi mungkin Bu Sri Mulyani ini ingin menyoroti aja bahwa seorang guru itu ternyata memiliki gaji yang rendah. Terus kemudian gimana masyarakat itu berperan juga untuk intinya mensejahterakan guru lah. Jadi peran masyarakat bagaimana. Jadi kalau Bu Sri Mulyani itu menanyakan peran masyarakat luas terhadap pendidikan lah. Pendidikan itu kita lihat saja siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ini. Jadi kalau masyarakat saya rasa sudah perannya sudah maksimal menyukseskan pendidikan ini. Khususnya di Pulau Jawa, terutama di sekolah swasta lah, wali murid ini mereka berani mau membayar cukup tinggi untuk menyekolahkan anak ini. Jadi ini kan bentuk peran dari masyarakat luas untuk meningkatkan mutu pendidikan itu. Jadi di Jawa, khususnya di Jawa, ada yang mau masuk ke sekolah menengah atas itu membayar 60 juta. Itu saya tahu sendiri. Ada yang membayar 60 juta. Tapi ini di sekolah swasta loh. Kalau di sekolah negeri, pemerintah memang menggratiskan untuk masuk di sekolah negeri ini. Jadi tidak boleh, intinya pemerintah sekolah tidak boleh memungut biaya apapun di sekolah. Tapi faktanya orang tua murid ini tetap menyerahkan uang ke lembaga pendidikan di mana anaknya bersekolah. Kalau di sekolah negeri memang secara administratif memang tidak ada, tapi faktanya memang orang tua murid itu menyerahkan sejumlah uang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri itu. Yang jelas itu memang sudah menjadi kesepakatan antara sekolah dan
wali murid dan orang tua juga oke-oke saja karena menginginkan anaknya mendapat pendidikan yang berkualitas. Ini khususnya di Jawa, dalam arti sehingga kalau Bu Sri Mulyani mempertanyakan istilahnya gimana, sejauh mana peran masyarakat itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lah itu tadi, masyarakat sudah istilahnya menggunakan uangnya untuk menyekolahkan anaknya itu di sekolah-sekolah yang mereka inginkan, dengan harapan misalnya di sekolah favorit ataupun di sekolah apapun sebutannya, yang jelas orang tua ini mau membayar dengan sejumlah uang yang dimintakan oleh sekolah itu. Tapi kalau di swasta memang tadi sudah saya sebutkan ada yang memungut sampai 60 juta untuk masuk ke sekolah tersebut. Tapi kalau di negeri ini variatif tergantung dari pandangan masyarakat itu sendiri, sejauh mana mutu sekolah itu. Jadi dalam hal ini masyarakat luas memang sudah berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu dengan mereka rela maupun membayar dengan sejumlah uang untuk sekolah anak-anak mereka. Jadi itulah peran masyarakat secara luas di bidang pendidikan. Jadi kalau Bu Sri Mulyani mempertanyakan itu, yaitu tadi peran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, dalam arti orang tua ini menyerahkan sejumlah uang. Jadi sudah maksimal menurut saya peran masyarakat ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tinggal bagaimana pemerintah itu sendiri mengelola pendidikan itu bersama pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan di bidang kesejahteraan masyarakat secara luas. Boleh dibilang pendidikan itu baik orang tua maupun negara itu investasi jangka panjang. Jadi bisa dimengerti, ataupun kalau Bu Sri Mulyani mempertanyakan peran masyarakat, yaitu tadi masyarakat sudah berperan di dalam pendidikan. Sekarang kita lihat sejauh mana peran siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan terhadap persoalan pendidikan ini. Sekarang kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini. Jadi kalau kita mempertanyakan itu, kita bisa melihat bahwa di Indonesia ini tanggung jawab pendidikan dipegang oleh beberapa lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Kemendikdasmen, bertanggung jawab atas pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bertanggung jawab atas pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Kemudian Kementerian Agama bertanggung jawab atas pendidikan agama dan keagamaan. Dalam struktur pemerintahan, Kemendikdasmen dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini dijabat oleh Abdul Mukti. Beberapa tugas untuk Kemendikdasmen antara lain perumusan kebijakan pendidikan, menetapkan standar nasional pendidikan,
dan kurikulum nasional untuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Pengembangan pendidikan, mengembangkan pendidikan profesi guru, pendidikan vokasi, dan pendidikan khusus. Pengawasan pendidikan, mengawasi pelaksanaan pendidikan di daerah dan memberikan bimbingan teknis kepada sekolah-sekolah. Pengelolaan sumber daya, mengelola sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah. Sekarang kalau kita tanya, pendidikan adalah tanggung jawab siapa? Jadi pendidikan bisa dibilang tanggung jawab bersama antara beberapa pihak termasuk orang tua. Di sini orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai anak mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dasar dan membimbing anak-anak mereka dalam proses belajar. Kemudian guru dan sekolah. Guru dan sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan formal dan membentuk anak-anak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian masyarakat luas. Masyarakat juga bertanggung jawab memiliki peran dalam membentuk nilai-nilai dan karakter anak-anak. Masyarakat dapat memberikan contoh yang baik dan mendukung proses pendidikan. Kemudian pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan sumber daya dan infrastruktur untuk pendidikan serta menetapkan kebijaksanaan dan standar untuk sistem pendidikan. Jadi pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas dan membantu anak-anak berkembang dan menjadi individu berkarakter dan berpengetahuan. Itu tanggung jawab pendidikan yang ada di negeri ini. Sekarang kita soroti anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2026. Jadi anggaran pendidikan tahun 2026 ini mencapai 757,8 triliun dengan alokasi terbesar untuk program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 335 triliun atau sekitar 44,2% dari total anggaran pendidikan. Ini yang ada di anggaran APBN. Kemudian anggaran ini juga mencakup rehabilitasi sekolah mencapai 17,15 triliun untuk memperbaiki sekitar 10.440 sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Kesejahteraan guru mencapai 81,6 triliun rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, termasuk tambahan 1 kali gaji pokok bagi guru ASN dan peningkatan tunjangan profesi sebesar 2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Pendidikan inklusif, program makan bergizi gratis MBG juga bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan termasuk anak-anak di daerah terpencil dan kurang mampu. Namun perlu diingat bahwa alokasi anggaran pendidikan ini masih menuai kritik dari beberapa pihak seperti Indonesian Corruption Watch yang menilai bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tidak tepat dan mengurangi anggaran untuk pendidikan dasar yang lebih penting. Namun yang masih menjadi persoalan penting khususnya penyelenggaraan pendidikan di negeri ini masih terlilit persoalan korupsi. Jadi korupsi di pendidikan adalah masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, indeks integritas pendidikan di Indonesia masih berada di level korektif dengan skor 69,50 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa masih banyak
pekerjaan yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas. Beberapa masalah yang terkait dengan korupsi di pendidikan antara lain kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, praktek korupsi dalam proses penerimaan siswa, pengadaan barang, dan pengelolaan dana pendidikan, kurangnya pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, KPK telah meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2024 yang bertujuan untuk menetapkan kondisi integritas dunia pendidikan di Indonesia. Indeks ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi korupsi di pendidikan adalah mengintegrasikan nilai anti korupsi ke dalam kurikulum dan budaya sekolah, membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi etika, transparansi, dan akuntabilitas, meningkatkan kapasitas dan keteladanan para pendidik sebagai panutan utama peserta didik. Dengan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas sehingga dapat membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Itulah sekelumit masalah-masalah yang ada di pendidikan, yang intinya bahwa kesejahteraan guru itu untuk mencapai kesejahteraan guru itu anggaran pemerintah dari Bu Sri Mulyani, anggaran pemerintah mungkin terbatas, diperlukan peran aktif dari masyarakat luas. Tadi sudah saya sampaikan, masyarakat juga sudah berperan dalam arti pungutan biaya itu memang ada, walaupun tidak terekam oleh institusi pendidikan itu sendiri, tapi faktanya orang tua yang menyekolahkan anaknya itu ada pungutan tersebut. Jadi masalah yang lain masih kurikulum yang berubah-ubah, sehingga untuk mencapai standar yang baku itu saya lihat dari setiap ganti menteri ganti kebijaksanaan, jadi standar yang baku itu selalu berubah-ubah. Namun Indonesia adalah negara besar. Kalau kita bicara pendidikan, kita bisa bicara dari mulai madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta, atau kita bicara tentang guru, dari mulai guru honorer sampai dengan profesor atau orang-orang pinter yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse. Saya ingat sih beberapa bulan yang lalu ada demo guru tidak dapat tukin. Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen kemudian punya hak, privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement atau are we going to distributing the money for the sake of just equality? Ini merupakan suatu desain insentif yang menurut saya teman-teman dari kelompok perguruan tinggi harus membahas dan mempertanyakan diri sendiri dan mungkin juga merekomendasi what kind of incentive system yang harusnya kita establish untuk membuat anggaran pendidikan itu benar-benar menghasilkan
hasil yang baik.